Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa di edisi perdana Talk Show Tribun Solo Ngobrol Politik nih. Edisi perdana hari ini Rabu 1 Februari 2023 bersama saya Sandi Anita dan rekan saya Asep Abdullah Roli. Ya, senang sekali bertemu Tribuner sore ini ya, Asep, karena kita edisi Talk Show Tribun Solo perdana kali ini juga kehadiran tamu spesial nih. Sudah bergabung dan hadir bersama kami Tribuners ada politisi muda Solo, Ginda Vera Triawan. Halo Mas Ginda, apa kabar? Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kemudian yang kedua ada relawan KGG atau Kancane Gibran Guys, Mbak Imelda Yuniati. Selamat sore Mbak Imelda. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Imelda. Psikologi Politik Universitas 11 Barat Surakarta, ada Bapak Muhammad Abdul Hakim. Halo Pak Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Mbak, Sugeng Sonten semua, salam sehat, salam sejahtera. Baik, terima kasih sudah menyempatkan semuanya. Dan hari ini edisi perdana Talk Show Tribun Solo Ngobrol Politik, kita akan mengusung tema Kaisang ikuti jejak Gibran. Ya. Ini menarik Sandi karena memang Kaisang Pangarep ini sehari-hari fokus di dalam dunia persepakbolaan dan kuliner. Kemudian tiba-tiba berkeinginan untuk masuk di politik. Ini seperti yang diungkapkan oleh kakaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, apakah kemudian masuknya Kaisang ini akan menarik perhatian? Bagaimana kemudian peluangnya? Kemudian seperti apa reaksi kader PDIP yang ada di Solo? Oke, jadi pertama gimana ini Mas Ginda? Kaisang yang biasanya ini terjun di sepak bola dan kuliner, akhirnya nih tertarik untuk berpolitik. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya sih, yang pertama kan kita belum mendengar langsung ya, baru dengar dari kakaknya. Tapi yang mau saya sampaikan, saya sangat suka sih ketika anak-anak muda itu mau terjun ke politik, dan Mas Gibran itu salah satu contoh anak muda yang mulanya mungkin diragukan, kemudian setelah jadi wali kota, gebrakannya luar biasa. Nah, ini yang kita perlukan. Di masa kini kita perlu semangat-semangat muda. Jadi kalau buat saya, kalau Mas Kaisang mau terjun politik, saya sangat suka sekali gitu. Sangat suka sekali karena memang ada sudut pandang, ada jiwa politisinya ya untuk Kaisang sendiri pun di mata Mas Ginda nih. Iya, kita udah lihat ya, klub Persis Solo dari tadinya di Liga 2 dipegang oleh beliau langsung naik Liga 1 ya. Jadi kita udah tahu lah cara kerja dia, cara dia mengelola timnya seperti apa ya. Kalau nanti dia mau masuk ke politik ya saya yakin sih nggak akan jauh dari kakaknya, betul-betul akan mempelajari dan akan membuat pergerakan baru pastinya. Oke. Nah, jika dibandingkan dengan Gibran yang sekarang menjabat sebagai wali kota Solo ya Mas ya. Nah, Gibran ini kan muncul di detik-detik terakhir. Sedangkan sang adik sendiri Kaisang ini masih jauh dari pilkada gitu. Itu artinya tingkat diterima partai sendiri nih ya. Itu gimana Mas? Responnya dari partai? Saya rasa partai kami partai yang sangat terbuka ya. Siapapun diterima, namanya aja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Jadi semua boleh tampil ya. Dan ketika anak-anak muda mau tampil, ketika masanya ini anak-anak muda, ya pasti akan kita bukakan pintunya. Gitu. Terima kasih Mas Ginda. Kita lanjut ke Mbak Imelda. Mbak Imelda, relawan Gibran Guys ini kan sudah melewati jalan yang panjang ya selama Pilkada 2020. Nah, apakah reaksi dari relawan ketika mendengar adik dari Gibran Rakabuming Raka ingin terjun ke politik? Iya, terima kasih. Pada prinsipnya sih mungkin hampir sama dengan pendapat Mas Dinda. Kita itu belum pernah mendengar langsung dari Mas Kaisang, dan saya juga belum pernah ketemu sama sekali. Kemarin waktu beliau nikah aja saya juga nggak sempat salaman karena antriannya cukup panjang. Jadi saya benar-benar belum pernah ketemu dengan Mas Kaisang. Tapi di satu sisi juga saya merasa gembira ketika sekarang ini banyak anak-anak muda, orang-orang yang mau terjun dan terlibat dalam politik gitu, karena itu sebagai sebuah barometer yang cukup bagus ketika banyak pihak memberi stigma bahwa anak-anak muda itu terlalu cuek dengan kondisi politik kita.
Tapi dengan munculnya Mas Gibran, tidak hanya Mas Gibran ya, di tempat lain juga misalnya ada Emil Dardak dan sebagainya, itu membuat apa ya, harapan yang cukup baik buat kita bahwa banyak bermunculan anak-anak muda yang peduli dengan politik di negara kita. Dan Mas Kaisang ini adalah salah satu yang menambah daftar panjang itu. Tetapi sekali lagi kita belum pernah mendengar langsung, hanya ya istilahnya mengikuti di media-media bahwa kabarnya dia sekarang menyatakan tertarik, termasuk dari pernyataannya Mas Gibran. Tapi kami sendiri kan tidak pernah bertanya juga kepada Mas Kaisang maupun Mas Gibran. Tapi ya apapun pilihannya Mas Kaisang, ya kita menyambut baik. Hanya menyambut baik dulu ya Mas. Jadi kita belum bisa berkomentar banyak, gitu kira-kira. Mbak Imelda, bagaimana kemudian peluang, kira-kira peluang Kaisang ini seperti apa? Kita tahu Gibran ini muncul detik-detik terakhir ya, kemudian jadi, dan ini Kaisang masih lama dengan pilkada. Nah, kira-kira secara peluang seperti apa? Apakah akan sama dengan menyamai atau Gibran atau lebih? Ya, dinamika politik itu kan cukup ini ya Mas, naik turunnya luar biasa juga. Terus kalau soal bagaimana kasusnya juga, ya ini kan sebuah pilihan ya, artinya bisa saja orang ketika maju siapapun itu, tidak hanya Mas Kaisang ya, kemungkinan untuk kalah dan menang itu selalu ada, 50-50 kan gitu. Jadi kita nggak bisa berhitung di saat ini bahwa oh iya dia nanti kalau maju pasti menang. Ya semuanya butuh kerja politik lah. Kan harus butuh pembuktian. Memang kita bisa melihat prestasi Mas Kaisang selama memegang Persis cukup berhasil. Tetapi mungkin bagi orang-orang yang nanti menentukan pilihan pemimpin di daerahnya butuh pembuktian yang lain selain itu. Dan itu kira-kira PR terbesar Mas Kaisang. Jadi ada kerja politik yang perlu dibuktikan di tengah masyarakat. Kira-kira itu. Jadi bisa saja beliau menang, tapi bisa juga beliau kalah. Sama seperti Mas Gibran. Ya kita memang dulu harus berjuang cukup keras dengan Mas Gibran, dan akhirnya Mas Gibran juga bisa membuktikan. Jadi sama saja sih peluangnya. Oke, terima kasih Mbak Imelda. Oke, Ya, gitu. gitu. Oke, itu dari sudut pandang Mbak Imelda ya. Oke, nah kita beralih untuk Pak Hakim nih sebagai pengamat politik ya Pak ya. Di mana Kaisang ini kan memang jadi rebutan sana sini ya untuk beberapa partai politik juga karena kesiapannya untuk berpolitik gitu. Nah, ini kalau dari apakah memang Kaisang siap itu Pak? Kalau dari sudut pandang Pak Hakim gimana ini? Ya, kalau dikatakan siap sebagai pimpinan daerah atau pimpinan politik, itu menyangkut banyak aspek ya. Kematangan dalam mengambil keputusan, kematangan dalam membangun relasi sosial dengan orang lain, termasuk dengan pengikut-pengikutnya, dan seterusnya. Nah, ini mungkin bagian yang kita belum melihat dengan jelas apakah Kaisang cukup matang untuk mengambil peran sebagai pimpinan publik. Karena memimpin sebuah masyarakat, kota, provinsi, itu dia harus berhadapan dengan orang yang sangat heterogen. Ada orang yang suka, tidak suka, ada yang punya sependapat, ada yang punya pandangan yang berbeda, dan ini bukan sesuatu yang gampang untuk dimanage. Butuh kematangan dalam hal sensitivitas menangkap aspirasi dan bertindak sebagai pimpinan daerah. Tetapi di sisi lain, menjadi pimpinan daerah, menjadi pejabat publik juga harus memiliki dukungan dari masyarakat secara luas, atau di dalam politik kita sebutnya sebagai dukungan elektoral. Nah, pada sisi ini saya rasa Kaisang sudah cukup siap kalau dilihat dari kematangan elektoral. Apa landasan dari penilaian saya? Yang pertama adalah dari besarnya perhatian publik terhadap apa yang dilakukan oleh Kaisang, baik itu di sosial media maupun dalam kehidupan sehari-hari begitu. Dan kemudian juga
kemarin Kaisang sudah mulai mengambil posisi yang cukup serius menjadi pemilik dari klub Persis Solo. Nah, saya kira menjadi pengelola klub itu adalah bridging yang bagus sekali. Di satu sisi dia masih berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, tetapi unsur politiknya itu juga cukup kuat. Nah, kemarin sebagai pemilik klub dia berhasil mendorong optimisme ya, sehingga Persis bisa naik kelas dan supporternya semakin loyal. Nah, ini saya kira dari sisi modal elektoral sudah cukup bagus. Jadi secara general saya menilai Kaisang ini siap secara politik dari sudut pandang dukungan masyarakat dan potensi menangnya, tetapi secara kematangan sebagai pemimpin saya kira masih perlu waktu untuk melihat seberapa mampu dia untuk menjadi orang yang pemimpin yang cukup matang. Berarti Pak Hakim sependapat dengan kakaknya Gibran ya Pak, kalau menyebut Kaisang memang terjun di politik ini butuh penjajakan dulu. Betul sekali, dan Pak? saya kira apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan beberapa pernyataan dari kakaknya Gibran. Misalnya ketika ditanya oleh Gibran, apa sih yang harus dilakukan oleh Kaisang pertama kali kalau mau terjun ke politik? Sowan ke Pak Rudi. Nah, sowan ke Pak Rudi itu bentuk bahwa dia butuh orang dewasa, seorang mentor untuk membantu Kaisang matang secara pribadi sebagai seorang politisi atau calon pemimpin publik. Jadi itu yang saya lihat masih menjadi aspek kekurangan dari Kaisang. Oke, baik, terima kasih Pak Hakim. Oke, kita lanjut ke Mas Ginda. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Mas Ginda. Butuh bukti jika Kaisang akan memimpin Kota Solo, misalnya seperti itu. Iyalah, sepakat lah. Jadi ya memang kita lihat pelan-pelan lah, ya Tono. Belum menyatakan saja, ya Tono, ini hebohnya udah setengah mati, ya Tono. Hampir semua partai mau meminang dia, ya Tono. Tapi saya yakin sowan dahulu, ya Tono, atau nanti ada perkembangan-perkembangan, nanti dia akan belajar banyak kok. Ini kita tinggal nunggu, tapi yang utama adalah semangat anak muda untuk terjun ke politik, sangat saya apresiasi. Itu yang utama buat saya. Oke, terkait ini Mas, banyak juga pemberitaan bahwa memang Kaisang ini santer Degja dan Gadang bakal diduetkan dengan anak dari Bapak Rudi sendiri nih, ya. Ya ini ada Mas Rio Fernandez. Ini apakah memang ada peluang ke arah situ, semisal mungkin ada kesempatan untuk berduet bersama gitu? Bagaimana tanggapannya? Peluang selalu ada ya, namanya politik ya, dinamika selalu berjalan, segala perubahan, dan Mas Rio juga anak muda. Jadi saya rasa masing-masing punya mentor yang pasti ya toh. Mas Kaisang punya kakaknya, ada bapaknya, Mas Rio punya Pak Rudi, Kulon Nuwun, dan segala macamnya. Ini kita lihat lah. Yang kita tunggu-tunggu kan seperti apa sih maunya Mas Kaisang yang sebenarnya. Ya, baik. Jadi, tapi kalau misalnya itu jadi kenyataan, setuju nggak, Mas Gida? Kalau nanti sudah jadi kenyataan kan kita baru bicara teknis ya. Seperti apa sih Solo mau dibangun? Saya masih ingat belum lama ini Mas Gibran dalam peletakan batu pertama menyampaikan beberapa hal. Kita mau bangun kota ini. Kalau saya mau minta gubernur nggak bisa, saya akan minta ke kementerian. Kalau kementerian nggak ada dananya, saya akan coba CSR, dan itu yang dia lakukan. Nah, taktik-taktik atau kebijakan yang baru ini yang biasanya tidak digunakan oleh daerah lain, ini nampaknya sangat berhasil di Kota Solo. Dan saya rasa siapapun anak mudanya, termasuk Mas Kaisang, saya yakin punya kebijakan-kebijakan baru yang nanti akan mudah diadaptasi oleh kota ini. Misalnya. Oke, kita ke Mbak Imelda. Mbak Imelda, menyambung ya tadi ya, Kaisang menjadi rebutan ya. PDIP memagari Kaisang bahwasannya satu keluarga harus partainya sama, tetapi ada PAN, ada Gerindra yang mempunyai ingin menarik atau meminta Kaisang berada di partai tersebut gitu. Nah, apakah yang harus dilakukan Kaisang? Apakah kemudian harus sama dengan ayahnya ataupun kakaknya, atau seperti apa menurut Anda, Mbak Imelda? Ya, yang jelas sih itu nanti terserah Mas Kaisang. Pasti ada banyak pertimbangan dia harus kemana, dan kita sudah tahu pastilah
Mas Kaisang punya mentor yang sangat luar biasa, baik bapaknya maupun Mas Gibran. Nah, kalau berkaca dari Mas Gibran kemarin, ini kan kurang lebih Mas Kaisang juga sama. Dalam arti, Mas Gibran dulu menjadi magnet banyak hal lah. Terus ketika kemudian sekarang begitu banyak parpol yang istilahnya mencoba mengantri untuk masuk ke Mas Kaisang, ya karena pada prinsipnya Mas Kaisang juga sekarang menjadi magnet politik, magnet anak-anak muda yang ingin kemudian mendukung dia dan sebagainya. Jadi ini soal nanti harus kemana partai yang menjadi kendaraannya Mas Kaisang, ya jelas itu menjadi pilihan Mas Kaisang. Terus dan saya lihat sih seperti tadi yang sudah dinyatakan oleh Mas Dinda, pada prinsipnya seperti PDI pasti membuka pintu lebar-lebar, dan kemudian Mas Gibran juga sudah menyatakan bahwa ya jalani dong prosesnya dengan misalnya mendorong Mas Kaisang untuk sowan kepada Pak Rudi dan sebagainya. Itu ya menurut saya sih sudah merupakan sign bagaimana Mas Kaisang mestinya melangkah gitu. Tapi semua kemungkinan masih terbuka. Saya kira itu yang harus kita kita hormati lah. Jadi Mas Kaisang mau lewat jalan yang mana, mau lewat jalan tol atau jalan yang berbatu, ya silahkan saja. Kita saya memposisikan sebagai warga ya, warga yang kebetulan punya hobi jadi relawan. Ya kita nanti akan melihat ya kalau kita memang bisa mendukung kemudian membantu Mas Kaisang mewujudkan langkah-langkahnya untuk membangun sebuah kota. Kan kita juga belum tahu nih beliau mau kemana. Ya kita akan membantu beliau semampu kita. Kira-kira gitu, Mas. Berarti artinya masih misterius ya, Mbak Imelda ya? Iya, karena kan kita nggak pernah ada pembicaraan apapun. Tapi yang jelas saya pribadi menyebut baik niatan Mas Kaisang untuk terjun di dunia politik itu adalah hal yang sangat luar biasa buat saya. Oke, terima kasih Mbak Imelda. Oke, ya baik. Nah, kemudian dari kawan itu, ini kan Kaisang dan Gibran ini kan memang dikenal dengan sikap ataupun keluarga yang selengean, baik itu di media sosial. Nah, dengan cara kepemimpinan Gibran yang sudah terlihat, tapi dia tidak mengesampingkan tetap menjadi karakter yang selengean, tapi ramah terhadap warganet gitu. Dan ada juga beberapa yang pro kontra akan hal itu. Nah, apakah kira-kira nanti ke depannya kalau menurut dari pandangan Pak Hakim sebagai pengamat politik ya, gimana Pak? Apakah juga Kaisang nanti kira-kira kepemimpinannya ke depan akan juga sama seperti Gibran? Mengait-ngaitkan media sosial juga kira-kira gimana Pak? Kalau kita melihat dari kajian psikologi politik, biasanya pemilih memilih calon kepala daerah atau calon presiden sangat tergantung pada kematangan pribadi yang bersangkutan. Orang menyebutnya sebagai presidensialship, seberapa seseorang nampak presidensial, meyakinkan untuk menjadi seorang pemimpin publik. Nah, ini agak bertolak belakang dengan karakteristik yang dibangun oleh Kaisang selama ini sebagai orang yang easy going, kemudian agak selengean, walaupun di sisi lain itu juga menggambarkan otentikan yang juga disukai oleh para pemilih di Indonesia dan di berbagai negara di politik kontemporer. Tapi itu unsur yang bisa menjadi faktor risiko politik, saya kira, menampilkan diri sebagai sosok yang istilahnya agak sakar PDW gitu, walaupun masih dalam koridor etis yang bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi di sisi lain bisa jadi justru gaya itu yang lebih sesuai dengan demografi pemilih sekarang. Kalau kita lihat dari populasi Indonesia, itu 29% itu sudah masuk ke generasi Z, Gen Z. Kemudian sekitar 25% itu generasi milenial yang lahir tahun 1981 sampai 1997. Artinya hampir 50% lebih pemilih Indonesia itu di masa depan itu memang didominasi oleh anak-anak muda.
Nah, logika dan preferensi pemilih muda itu sangat berbeda dibandingkan para pemilih generasi tua. Kalau dulu generasi lama suka dengan sosok-sosok seperti SBY ya. Tapi saya duga generasi muda lebih memilih orang-orang yang mampu menunjukkan diri apa adanya. Unsur otentiknya itu. Nah, ini bisa menjadi modal dari Kaisang yang dia punya sekarang. Oke, baik Pak Hakim. Berarti kan nanti seandainya Kaisang ini maju, mungkin ini akan menambah daftar panjang ya keluarga Jokowi maju di pilkada gitu. Nah, ada Gibran juga, Mas Bobi juga gitu. Nah, apakah dengan ini membuat tren positif ataupun negatif pada image Pak Jokowi? Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan. Politik itu kan ada sisi praktis dan sisi etis. Kalau secara praktis kita berbicara elektoral, tentu peluang Gibran sangat besar. Dengan popularitas, kemampuan logistik, dan basis massa yang ada, itu jelas dia menjadi politisi yang potensinya sangat besar. Sehingga masuk akal banyak partai yang tertarik untuk meminang Kaisang menjadi kader. Tetapi kan kita juga harus mempertimbangkan politik etis di sisi etis ya. Walaupun seringkali ini diabaikan. Jadi pertanyaannya adalah apakah elok ketika ayahnya menjadi presiden, dua kakaknya menjadi pimpinan daerah, dan sekarang dia masuk ke politik juga di tahun ini untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta. Saya kira ada yang kurang pas di sana. Dan dampaknya akan kurang baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita lihat berbagai laporan menunjukkan indeks kualitas demokrasi di Indonesia menurun ya dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain Pak Jokowi dulu pertama kali muncul dan meroket itu disebut sebagai hasil atau buah dari demokrasi. Atau orang mengatakan Pak Jokowi itu lahir dari rahim demokrasi. Sehingga harapan kami adalah Pak Jokowi juga bisa nanti menyelesaikan amanah sebagai presiden dengan meninggalkan legasi yang positif untuk demokrasi. Dan keputusan Kaisang untuk masuk atau tidak di dunia politik, terutama di pertarungan elektoral tahun ini akan berpengaruh ke legasi beliau. Itu sih catatan saya. Oke, jadi perlu digarisbawahi juga ya Pak Hakim ya terkait hal itu. Oke, kita ke Mas Ginda. Mas Ginda, mungkin apa komentarnya terkait dengan pernyataan Pak Hakim bahwasanya nanti akan berpengaruh terhadap legacy dan sebagainya ketika Kaisang maju? Ya sah-sah saja sih ya. Cuma yang harus kita, menurut saya yang harus kita ketahui kan undang-undangnya kan memang tidak ada larangan. Dan apa salahnya sih kalau memang undang-undangnya nggak melarang? Kita tahu kok kalau orang tuanya PNS, anaknya disuruh jadi PNS. Orang tuanya dokter, anaknya pengennya juga jadi dokter, gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika anaknya mau mengikuti jejak orang tuanya atau kakaknya, yang penting buktinya aja sekarang. Nah, ini yang mau saya kasih lihat. Mas Gibran itu salah satu contoh di mana semua meragukan kata waktu itu atau bilang ini dinasti atau segala macamnya. Tapi yang kita lihat faktanya bahwa kota Solo ini dibangun dengan cara yang sangat-sangat berbeda dan betul-betul lompatannya kelihatan bagi saya. Nah, saya berharap ya sepanjang Mas Kaisang mau maju dan memperlihatkan kemauannya, visi misinya jelas, ya kenapa tidak? Ya, ngapain kita nanti harus mencari sosok yang lebih dianggap liberal, tapi visi misinya nggak jelas. Ya, nah, ini yang kita buktiin. Nah, dan saya meyakini Mas Kaisang dengan pengalamannya mengelola klub, dengan beberapa perusahaan yang dia miliki, sudah matang semua. Jadi kalau mau terjun ke politik, belajarnya nggak terlalu banyak lah ya, mentornya sudah jelas, ya loh. Sekarang tinggal kemauan beliau saja. Gitu. Mas Ginda, apakah ini dari PDIP sudah ada calon lain selain artinya muncul kemudian Mas Kaisang, kemudian Mas Reo dan sebagainya? Apakah kemudian dari PDIP ada info-info terkait calon? Yang jelas yang saya ketahui dari partai kami yang utama adalah pemilihan presiden dan legislatif, gitu kan. Tahun 2024 kita akan mengadakan pemilu bersama, tapi memang 2 kali, atau di awal tahun dan di akhir tahun.
Nah, yang kita lagi fokus itu adalah memang di pemilihan presiden dan legislatif. Untuk pilkada kan masih belakangan. Jadi kita masih sangat-sangat terbuka untuk segala masukan yang ada. Ini belum sampai ke titik itu. Kita fokus bagaimana kita bisa memenangkan pemilu presiden ini untuk yang ketiga kalinya. Itu yang paling utama saat itu. Oke, terima kasih Mas Dinda. Oke. Ya, kembali ke Mbak Imelda nih. Ini kan berarti belum jelas juga ya tadi bagaimana nanti ke depannya Kaisang ini, sementara berarti masih Kaisang mewarnai ya ranah politik, baru-baru terjun ke politik dan perlu pastinya penjajakan soal ke sana ke sini gitu. Nah, ini kalau dari Mbak Imelda sendiri selaku relawan nanti nih ya, nanti bakal tetap Kaisang ke Gibran maaf atau ke Kaisang nih atau dua-duanya nanti bentuk nama baru relawannya. Ya, Mbak. Sampai saat ini sih kami belum terpikir untuk membuat apa ya, katakanlah gerbong baru untuk mendukung si A si B. Ini termasuk Mas Kaisang ya. Kita masih fokus menjadi relawannya Mas Gibran. Kemudian, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa politik selalu berhubungan dengan momentum. Jadi kalau bicara etis nggak etis dan sebagainya itu ya bisa debatable lah. Artinya kalau bicara momentum ya mungkin bagi Mas Kaisang ini adalah momentumnya. Dan saya sepakat juga kalau orang berhitung mengambil momentum ya nggak ada yang salah. Toh tidak ada undang-undang peraturan yang dilanggar juga. Dan ini sekali lagi kan melalui proses pemilihan, artinya orang bisa saja kalah dan bisa saja menang. Dan yang pasti, misalnya Mas Kaisang menyatakan terjun ke dunia politik dan masuk dalam kontestasi ini, pasti beliau sudah sadar betul apa resikonya. Termasuk tadi yang sudah disampaikan oleh Mas dari UNS tadi. Artinya segala kemungkinan ya pasti ada orang yang pro dan kontra dan sebagainya itu pasti ada gitu. Nah, yang pasti Mas Kaisang sadar betul apa yang menjadi pilihannya. Saya rasa itu dan itu adalah hak setiap warga negara, saya rasa gitu. Semua orang pasti menginginkan capaian yang lebih baik dari yang sudah dia capai. Jadi kalau Mas Kaisang melihat orang tuanya atau kakaknya, dan kita harus mengakui bahwa beliau sudah cukup berhasil, sehingga ketika itu memicu Mas Kaisang untuk mengikuti jejak, ya nggak salah-salah juga, gitu. Karena sekali lagi ini bicara momentum, dan itu sepenuhnya menjadi haknya Mas Kaisang untuk menentukan dia melangkah ya ke sana atau tidak. Karena saya yakin beliau saat ini juga masih berhitung. Gitu. Oke, berarti Mbak Imelda masih setia nih sama Mas Gibran ya Mbak ya? Iya. Oke, terima Karena kasih relawan ya. Aja, Mbak. Terima kasih Mbak Imelda. Kita ke Pak Hakim. Pak Hakim, banyak yang kemudian berspekulasi ketika Kaisang maju ini kan Pilkada 2024 bertepatan dengan Presiden Jokowi lengser atau selesai dari masa jabatan. Nah, apakah menurut kacamata Anda, apakah ini akan mengganggu pencalonan dari Kaisang? Kalau misalnya berpengaruh secara ini, pengaruhnya tentu ada. Tinggal dihitung seberapa besar pengaruhnya tersebut terhadap peluang Kaisang untuk menang ya di pemilihan daerah. Sebagai tentu akan berbeda ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden dan ketika beliau nanti sudah sempurna gitu ya. Nah, terutama di segi pengaruh ke institusi politik dan jejaring politik gitu. Kalau kemarin Mas Gibran ketika maju, semua orang tahu bahwa entah langsung atau tidak langsung Mas Gibran tentu mendapatkan restu dari Pak Jokowi, sehingga banyak elemen yang secara sukarela untuk bergerak untuk mendukung. Nah, saya kira untuk posisi Kaisang ini sangat tergantung pada hasil kontestasi presiden di tahun 2024. Kalau misalnya hipotesisnya yang jadi adalah
sosok yang selama ini dianggap sebagai antitesisnya Pak Jokowi, tentu peluangnya akan jauh lebih kecil dibandingkan ketika yang menang adalah orang yang dianggap sebagai penerusnya Pak Jokowi. Ini akan menjadi faktor yang sangat besar sekali. Kemudian betul bahwa di dalam politik itu momen sangat penting. Tetapi setiap proses politik itu juga perlu mempertimbangkan kira-kira dampak makronya seperti apa, termasuk dampak terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Contoh paling nyata adalah tetangga kita, Filipina. Kalau dibilang dari segi normatif hukum positif, tentu setiap orang berhak untuk maju mencalonkan diri entah menjadi wali kota atau menjadi anggota legislatif. Tetapi kita ngomong soal politik yang berkaitan dengan kekuasaan. Dan yang terjadi di Filipina begini, banyak keluarga-keluarga elit politik dan orang kaya yang punya modal dan akhirnya maju, dan akhirnya di sana banyak terjadi di mana wali kotanya adalah siapanya siapa, kemudian anggotanya siapa, anggota legislatifnya siapa dan siapa, sehingga yang terjadi adalah munculnya persaingan antar keluarga di dalam politik. Dan dalam jangka panjang yang terjadi seperti ini sekarang. Filipina dulu itu dianggap maju secara ekonomi dan pembangunan manusia. Tetapi sekarang kita lihat apa yang terjadi di Filipina. Politiknya gagal untuk mendeliver atau memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Nah, kita tentu tidak ingin Indonesia arahnya nanti demokrasi seperti negara tetangga. Kita sudah berada di track yang bagus dan kita harap urusan politik ini benar-benar bisa menghasilkan kualitas tidak hanya pemimpin politik yang bagus, tetapi juga institusi politik yang matang. Karena demokrasi yang matang itu pasti akan menghasilkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Gitu, Pak. Pak Hakim, apakah kemudian tugas dari Kaisang itu lebih berat dibandingkan ketika dulu Gibran maju dengan banyak dukungan dan sebagainya? Balik lagi seperti tesis saya tadi bahwa peluang besar kecilnya Kaisang ini akan sangat tergantung pada hasil Pilpres. Saya kira semua orang mengakui itu. Sehingga saya kira sekarang masih mengukur juga seberapa jauh gitu kemungkinan dia untuk terjun ke politik. Makanya benar yang disampaikan oleh Mas Ginda bahwa PDIP sekarang ini ya fokusnya ke capres dan legislatif, bukan apa-apa, karena semua proses politik setelah 2024 sangat tergantung pada dua pemilihan itu. Kalkulasinya akan sangat jauh berbeda ketika misalnya yang jadi presiden adalah bukan orang yang dianggap sebagai penerusnya Pak Jokowi. Gitu Mas Abdi. Oke, terima kasih Pak Hakim. Oke, nah kalau dari sudut pandang politisi muda ya, Mas Ginda ya, ini kan track record wali kota Solo ini kan selalu dari generasi muda ya, beberapa tahun terakhir seperti Gibran sendiri juga, kebetulan Mas Ginda sendiri juga termasuk politisi muda gitu. Dan sekarang adalah Kaisang nih mulai menjajaki politik gitu isunya. Nah, ini untuk kedepannya apakah kira-kira kalau dari sudut pandang Mas Ginda sendiri selaku politisi muda, apakah juga wali kota Solo kedepannya mungkin setelah Gibran barangkali nanti lengser, apakah juga akan diisi oleh anak muda lagi atau bagaimana? Mohon maaf Mas Ginda, audionya. Oke, jadi kalau saya sih meyakini pasti akan dari kalangan anak muda ya. Kita tidak bisa mengingkari bonus demografi ini dikuasai anak-anak muda. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau dulu Mas Gibran aja banyak yang menentang, sekarang partai lain aja mau meminang Mas Kaisang. Oke. Ya. Jadi ini fenomena yang aneh juga. Jadi sekarang partai-partai lain itu yang saya lihat bukan masalah dia anak siapa atau adiknya siapa, tapi semangat anak mudanya yang dia bawa. Kemudian kita juga lihat ada beberapa politisi yang muda-muda itu yang nyebrang ke partai lain itu juga jadi heboh semua. Jadi yang muda-muda ini selalu menghebohkan, gitu. Karena saya rasa yang muda-muda ini besok akan jadi penerus-penerus kita. Nah ini sudah mulai. Saya nggak paham misalnya dengan Filipina ya, tapi bonus demografi ini luar biasa. 40 tahun ke bawah itu 60% kok kalau nggak salah ya. 60% itu 40 tahun ke bawah. Jadi
Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, kalau dulu kalian mau nyoblos ya udah ketahuan presidennya, tapi di masa saat ini kalian bisa betul-betul menentukan pilihan. Jadi sekarang lah saatnya untuk berpolitik. Makanya ketika Mas Kaisang ada yang mengatakan mau maju, ya saya sangat sangat suka. Anak muda harus berani maju, karena selalu saya sampaikan keputusan publik selalu terjadi di ruang politik. Jadi kalau mau masuk untuk melakukan perubahan, silakan masuk ke sistemnya. Kalau nggak suka, ayo kita bongkar bersama-sama. Dan saya yakin ketika nanti pemimpin-pemimpinnya anak-anak muda, warganya yang juga anak-anak muda bisa lebih memahami kebijakan daripada pemimpin-pemimpinnya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Ginda ya. Berarti sangat disetujui ya kalau nanti generasi-generasi muda ayo berpolitik. Tadi ajakan Mas Ginda langsung Tribuners. Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Ginda, Mbak Imelda dan juga Pak Hakim atas waktunya. Terima kasih sudah mampir di talk show Tribun Solo Ngobrol Politik sore ini, perdana spesial ya. Jangan lupa Tribuners saksikan program talk show Tribun Solo Ngobrol Politik ya hanya di kanal YouTube Tribun Solo. Saya Sandi Wanita pamit dan rekan saya Asbabul Harawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.